Pria itu menjejali mulutnya dengan roti lalu menyalakan mesin dan menabrakkan mobil polisi yang terparkir di depan. Melihat mobil polisi terlempar, dua polisi menjadi sangat marah, tetapi pria itu tidak takut sama sekali. Dia langsung berjalan ke arahnya, mengeluarkan lencana polisinya dan memarahi kedua polisi itu dengan keras. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia telah menabrak dan membunuh seseorang saat mengemudi tadi malam dan ingin menutupi retakan di kaca depan. Meskipun kedua polisi itu sangat marah karena pria itu adalah atasan mereka, mereka tidak punya pilihan selain meminta maaf dan pria itu akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Kaca depan baru untuk mobilnya. Ketika dia kembali ke kantor polisi, Kapten segera mengadakan rapat. Interpol telah meminta mereka untuk membantu kasus dan menangkap pengedar narkoba. Ketika dia melihat foto itu, dia menyadari bahwa itu adalah orang yang dia tabrak dan bunuh saat itu. Pria itu dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia langsung menelepon polisi, dia akan dipromosikan. Sekarang dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Polisi segera meluncurkan operasi penangkapan. Ketika semua orang siap menyerang, pria itu mengatakan orang itu pasti tidak ada di sana, yang langsung membuat rekan-rekannya curiga. Pria itu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dengan perintah kapten. Semua polisi bergegas masuk dan benar saja tidak ada seorang pun saat pria itu berkeliaran di halaman. Dia melihat anjing dari malam itu di sana juga yang membuatnya sangat bingung, jadi dia segera mengejarnya. Setelah melewati gerbang logam, pria itu terkejut menemukan bahwa ini adalah tempat kejadian kecelakaan mobil dari malam itu dan bekas ban di tanah masih jelas. Tiba-tiba sebuah mobil polisi melaju ke arahnya dan pria itu langsung tegang. Setelah melihat mobil polisi menepi di sisi jalan, dia langsung berjalan dan menunjukkan identitasnya. Ketika polisi melihat atasan mereka menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Kantor polisi menerima laporan yang mengatakan bahwa kecelakaan mobil telah terjadi di sini. Seseorang telah melihat pembunuh menabrak seseorang pada malam ke-15, memasukkan mayat ke bagasi dan pergi. Setelah mendengar ini, pria itu buru-buru bertanya siapa yang membuat laporan. Tanpa diduga, polisi mengatakan kepadanya bahwa penelepon telah menggunakan telepon umum pada saat itu. Rekan-rekannya juga datang melalui interogasi. Mereka mengetahui bahwa kecelakaan mobil juga terjadi di sini. Tepat saat kapten hendak bertanya tentang perkembangan kasus tersebut, rekan lainnya tiba-tiba melihat kamera di atas dan di sebelah kanan mereka yang langsung membuat pria itu panik dan kapten segera mengirim seseorang untuk memeriksa rekaman pengawasan. Melihat ini, pria itu mencoba menghentikan mereka dengan mengatakan dia bisa pergi saja, tetapi yang mengejutkannya kapten menolaknya. Pria itu harus memikirkan cara lain. Malam itu pria itu datang untuk mengantarkan beberapa makanan ringan malam dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan situasi. Kamera pengintai hanya dapat menangkap sudut mati. Selain mengetahui bahwa itu adalah mobil hitam dan memiliki nomor plat kendaraan, mereka tidak menemukan apapun lagi. Jadi pria itu kembali ke kantor polisi dan berencana untuk menghancurkan plat kendaraannya. Namun, tiba-tiba ada panggilan tak dikenal.